Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Muhammad Yusron, Muhammad Radi Pangestu, dan Nur Khofifatul Rahman akan mempresentasikan hasil diskusi kami berupa siklus penjaminan dalam mata kuliah Administrasi dan Manajemen Pendidikan. Baik, yang pertama Sistem Penjaminan Mutu Internal atau SPMI. Sistem penjaminan mutu internal merupakan proses penjaminan mutu yang dilakukan secara mandiri oleh lembaga pendidikan. Penjaminan mutu internal membantu persiapan lembaga pendidikan untuk menjalani proses penjaminan mutu secara eksternal. Oleh karena itu, penjaminan mutu internal harus mampu membuat program-program yang sesuai dengan tujuan pencapaian mutu yang baik. Pada prinsipnya, penjaminan mutu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dukungan dari berbagai pihak merupakan hal yang akan sangat membantu lembaga pendidikan dalam pelaksanaannya. Penjaminan mutu internal harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk mencapai budaya mutu pada lembaga pendidikan. Yang kedua, ada sistem penjaminan mutu eksternal. Selain penjaminan mutu internal, Pendidikan Tinggi Eropa juga membuat 7 standar dalam penjaminan kualitas eksternal. Ketujuh standar ini harus dipenuhi oleh pendidikan tinggi secara keseluruhan dan terintegrasi pada setiap standarnya. Untuk lebih jelas tentang masing-masing standar, dapat diuraikan seperti berikut. Pertama, penggunaan prosedur penjaminan kualitas internal. Penjaminan mutu eksternal juga melihat dan mempertimbangkan proses penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh internal lembaga. Untuk itu, perlu sinergitas antara penjaminan mutu internal dengan eksternal. Kedua, pengembangan proses penjaminan eksternal. Proses penjaminan mutu eksternal harus mengembangkan prosedur yang akan dilaksanakan, kemudian mempublikasikannya atau memberikan informasi kepada lembaga pendidikan. Proses pengembangan prosedur baiknya melibatkan lembaga pendidikan. Ketiga, kriteria untuk keputusan. Maksudnya kriteria-kriteria yang akan menjadi bahan keputusan hasil akreditasi eksternal nantinya harus diberikan informasinya kepada lembaga pendidikan. Kriteria ini juga harus diimplementasikan secara konsisten. Keempat, proses sesuai dengan tujuan. Penjaminan mutu eksternal juga harus sesuai dengan tujuan. Setiap proses didesain untuk mencapai tujuan, yaitu peningkatan mutu pendidikan. Kelima, pelaporan. Pemberian lampiran harus bersifat sesederhana mungkin agar mudah difahami. Seluruh penjaminan mutu eksternal, baik itu rekomendasi, pujian, dan lain-lain sebagainya, harus ditampilkan untuk bahan evaluasi. Keenam, prosedur tindak lanjut yang telah ditentukan yang dilaksanakan secara berkala. Ketujuh, analisis seluruh sistem, lembaga penjaminan mutu eksternal harus menghasilkan ringkasan laporan yang menggambarkan dan menganalisis temuan umum dari analisis data, evaluasi, penilaian, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok 12. Apabila ada yang kurang difahami, silahkan ditanyakan di dalam forum. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.